dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih bersama-sama bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Acara seperti ini sebenarnya saya senang kita ngumpul bersama, tapi sangat jarang sekali kita bisa lengkap personelnya ini. Ketika jam setelah ngajar banyak acara pastinya. Ketika jam ngajar ya mau tidak mau kita mengorbankan anak untuk tidak diajar kan begitu. Nah sekarang tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Irma, yuk ambil aja jam 11, ternyata ya ada saja kegiatan lain kan, seperti yang ikut paduan suara, yang izin kan begitu. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti sering kita kumpul bersama dalam rangka yang membicarakan tentang kinerja kita, tentang disiplin, tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Nah, pada hari ini Bu Irma akan menyampaikan tugas yang diterimanya untuk disampaikan ke kita semua di akhir modul yang dipelajarinya untuk melaksanakan aksi nyata. Nah, kali ini akan membawakan tentang sosialisasi penerapan dan pemahaman dan penerapan budaya positif. Seperti apa materinya nanti sama-sama kita dengarkan dan kita terapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, satu guru penggerak saja di sekolah ini mudah-mudahan bisa membawa perubahan. Apalagi kalau ada 10 misalkan guru penggerak di sini, luar biasa. Meskipun kita bukan sekolah penggerak, tapi kalau di dalamnya ada guru penggerak, saya yakin sekolah ini bakal maju. Nah, sekarang ini baru ada satu, mudah-mudahan yang satu ini membawa kita untuk lebih baik. Kita jangan berpikir lah di sana juga begini, santai, lah di sana juga jangan yang seperti itu. Tapi ayolah, meskipun contoh di sini hanya baru 1 orang, tapi itu kalau menyuruh dan mengajak kebaikan, ayo bersama-sama kita ikut. Ya, sebelum nanti materi sepenuhnya dibawakan oleh Bu Irma, saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu semua terkait tentang kinerja kita. Ya, untuk semuanya, bukan hanya yang ASN, tapi juga untuk yang honor. Karena mau tidak mau, yang honor di sini berarti kan sudah di hatinya itu sudah sanggup dengan kelas baru masuk. Jadi kesepakatan dulu. Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menyingkat waktu, sepenuhnya nanti saya serahkan waktunya ke Bu Irma. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita santai saja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktunya. Ini memang terkait tugas saya dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya diberikan tugas untuk memberikan sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Mungkin ya biar suasananya juga lebih rileks lagi, saya ingin mengajak ice breaking terlebih dahulu. Mau ya Bapak Ibu mengikuti? Nanti ada reward kenang-kenangan dari saya. Mungkin besok dikasih bagi 3 orang yang masih bertahan menjadi pemenang dari ice breaking ini. Jadi aturan ice breakingnya nanti seperti ini. Bapak Ibu boleh berdiri, karena tempatnya kita nggak bisa untuk membuat lingkaran, jadi bisa dari antar baris aja, tapi yang terpenting menyambung. Jadi tangan antar tangan dengan teman itu bisa nyambung gitu Bu. Nyambung. Iya. Ya seperti itu. Bisa diikuti Bu berdiri semuanya. Bapak juga mungkin bisa bergabung Pak.
dari kursinya enggak? Bagaimana? Kita mungkin pakai sama video dari depan. Dari depan. Bapak situ banyak bencana. apa yang blok kayak gitu? Oh gitu. Ya. Ada apa ada sini sama bapak? Saya nunggu bapak bisa ya. Ada apa? Karaja ada sini. Karaja ada sini. Bapak karaja di atas meja. Ya udah. Pak Iwa jangan nalakin itu. Omat sini masuk dulu. Gak apa-apa, aku beda tambahan dari komputer. Omat sini, Omat. Sini. Bisa? Jadi tangannya Bapak Ibu yang sebelah kanan untuk menangkap, yang sebelah kiri siap-siap menangkap. Yang sebelah kiri jari telunjuknya ya ini tarikin. Sebelah kiri seperti ini. Ya. Sebelah kanan siap-siap untuk menangkap tangan. Ya. Iya gitu. Coba Bapak yang tangan sebelah sini ya. Yang kiri. Yang sebelah kanan untuk menangkap. Untuk menangkap. Aja telunjuknya gitu. Ya, bisa menangkap gitu. Siap. Ya, benar. Oh, jalan. Kanan menangkap, kiri kanan menangkap, kiri telunjuk. Tadi Pak Ibu kasihnya ke sini Ayam. Ibu gimana? Ibu benar. Kanan terbuka. Ya, kanan terbuka untuk menangkap, yang kiri telunjuk. untuk telunjuk yang siap-siap ditangkap sama temannya. Oke, siap ya. Aturan aturannya seperti ini Bapak Ibu. Saya akan membacakan dongeng tentang ayam. Apabila saya berkata ayam, mengucapkan kata ayam, silahkan cepat-cepat yang satunya jangan sampai ketangkap, tapi yang kanan-kanan harus menangkap. Ya, itu untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu ya. Kalau udah ketangkap jangan kabur. Ya, yang sudah ketangkap nanti berarti kalah boleh duduk. Yang bertahan berdiri 3 orang, terakhir yang bertahan berdiri nanti akan ada kenang-kenangan dari saya. Yang ayam nangkas ya. Yang ayam nangkas. Ketika ada ayam. Ketika saya mengucapkan kata ayam. Tuh, kan
dia selalu berpokok membangunkan penghujatan. Ayam jantan tersebut Lepas nggak? Beneran. Kalau udah lepas. Ayo lepas. ayam jantan Sini sayangnya. Ayo lepas. Ayamnya lepas. ayam jantan tersebut amat bangga dengan suaranya. Kemanapun dia pergi dan bertemu dengan hewan-hewan lain, dia selalu memperlihatkan bulunya yang indah dan memperdengarkan suara pokoknya yang ya. Suatu hari ayam jantan itulah satu-satunya telaga di hutan tersebut yang dihuni oleh ayam ini bertahan banget ini konsentrasinya bagus ini. Oke. Satu dua lima, ayo kalahkan dua lagi. Ayam betinanya satu. Hebat ini. Penghuni hutan kalau mau minum pergi ke telaga tersebut, apalagi kalau untuk berenang ayam pasti ada. Ketika itu lewatlah seekor bebek dan anak ayam. Hai bebek, kamu mau kemana? Kata anak ayam. Ayam soalnya. Suatu hari ayam jantan ini ayam jantan tersebut di hari yang memiliki sangat indah. Bebek yang beriman. Saya tahu kamu memiliki bulu seperti ayam. Ayo. Kabit. Aki. Mulut ayam jantan. Belum dia belum. Sudah banyak rupanya dia menelan air. Aku tidak bisa berenang seperti ayam. Nah, Sekarang pemenangnya 4 orang ini sudah beraksi. Tepuk tangan buat bapak-bapak gurunya. Gurunya juga. Oke, siap. ayamnya tidak berbulu, jadi licin. Ayuan mati dari tadi gini lah. So, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu. Kita masuk materi sudah. Bagaimana? Sudah. Gambar jiang. Boleh sambil lupa. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi bagaimana penerapan budaya disiplin di sekolah kita. Adapun konsep utama pada modul budaya positif yang sudah saya pelajari pada pendidikan calon guru penggerak. Di sini ada 7 poin dari konsep utama. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian apa itu disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin istilah-istilah yang sudah saya sebutkan ini yang ada di layar di depan, apakah ini merupakan hal baru yang baru Bapak Ibu dengar atau memang sudah mengetahui dan bahkan ada yang sudah menerapkan di kelas?
saya juga ini merupakan ilmu baru, pengetahuan baru yang baru saja saya dapatkan pada pembelajaran modul 1 pada pendidikan calon guru penggerak. Kemudian next Pak Omar di bagian pertama, di mana Omar? Pak ada maju. Omar di mana? Ada dua. Silang. Yang ada di tulisannya kembalikan Enggak. Perubahan paradigma belajar. Jadi apa sih perubahan paradigma belajar itu? Yaitu suatu paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jaga-jaga kok ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dalam tujuan dari kurikulum merdeka yang baru yang sedang saat ini kita bersama-sama implementasikan, yaitu dengan tujuan membentuk profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang harus kita bagaimana kita bisa bentuk murid kita itu untuk menjadi seperti 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berbinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam salah satu konsep budaya positif, itu salah satunya yang pertama ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata kita itu harus bisa memberikan kebutuhan dasar kepada peserta didik kita. Di mana yang pertama itu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Mungkin di sini nanti hanya ada 2 materi yang akan saya paparkan secara rincinya saja. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 motivasi yang sebenarnya peserta didik kita itu miliki. Hanya saja kita tidak pernah tahu selama ini. Kira-kira peserta didik kita itu memiliki motivasi yang ada di poin berapa Bapak Ibu? Coba yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ada saja peserta didik itu melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ada tuh anak yang dia memang memaksa dirinya untuk mengikuti sebuah disiplin yang ada di sekolah, terutama karena dia merasa takut dan tidak nyaman dengan hukuman. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada juga yang kedua, motivasi dalam bentuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di mana posisi murid kita itu melakukan disiplin dirinya karena dia sadar akan nilai kebajikan dan dari dirinya. Ini merupakan namanya motivasi intrinsik. Dan yang ketiga itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada juga peserta didik itu yang melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan ini. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kira-kira peserta didik kita itu posisinya kebanyakan adanya di jenis motivasi yang mana? Yang ekstrinsik ya. Ada yang karena takut, karena dihukum. Ya, pada dasarnya sebetulnya yang lebih bagusnya itu adalah intrinsik, di mana murid kita itu bisa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Jadi nilai-nilai kebaikan yang dipesahkan. Kemudian ada istilah konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas positif atau berhasil. Dan tanpa kita sadari, kita ternyata sudah menjalankan identitas gagal. Betul tidak Pak?
Karena kita selama ini menggunakan kata hukuman. Ada sanksi, ada hukuman. Sebetulnya pada teori itu masuk ke dalam kelompok identitas gagal, di mana kalau hukuman itu kan menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, bisa menyiksa, bahkan murid juga menyembunyikan kesalahannya, berbohong, terus murid juga bisa menjadi tidak ramah. Dan suatu penghargaan juga, jika kita selalu memberikan penghargaan, itu sama tidak baik juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena pertama tidak efektif, kedua merusak hubungan atau sifat diri, kemudian mematikan kreativitas, terus menghukum dengan sistem ranking. Kenapa di kurikulum 2013 sampai ke sini itu kita itu sudah tidak diperbolehkan untuk menggunakan sistem ranking, ya, karena ini merupakan identitas gagal pada konsep disiplin positif dan itu merampas hak menghargai diri. Jadi jika anak yang dia sudah antusias ingin mengejar sebuah penghargaan, ketika dia gagal, dia bisa memiliki perasaan tidak menghargai dirinya. Karena tadi guru kita menempatkan anak itu dengan penghargaan seperti itu. Tapi jika sesekali itu baik sebagai motivasi, tapi jika sering itu tidak baik juga. Nah, lalu apa konsep disiplin yang bisa positif atau sukses diterapkan kepada peserta didik kita, yaitu dengan dua konsekuensi dan restitusi. Di sini saya ingin bertanya, apakah dari Bapak Ibu pernah mendengar atau mengetahui, bahkan sudah memahami restitusi itu apa? Apa ini merupakan hal baru juga? Sepertinya. Ya baik, saya paparkan ya. Jadi konsekuensi, kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid juga menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merugikan kesalahan. Kemudian jika restitusi, itu murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, terus murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dari dirinya itu memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Mungkin nanti di materi di akhir akan saya lebih jelaskan penerapan konsekuensi dan restitusi itu seperti apa. Ini hanya gambaran pengantarnya saja. Bagaimana kita ingin melakukan sebuah pendekatan restitusi? Jadi di sini saya akan paparkan dulu pengertian restitusi itu apa ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi itu bukan sebagai penghukum, tapi kita berikan restitusi. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan dan tawaran tapi bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan dan fokus pada solusi. Seperti itu. Apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini saya memiliki satu contoh kasus siswa berantem dengan teman yang lainnya. Jika kita memposisikan sebagai penghukum atau memberikan hukuman, itu kan guru menghukum siswa tersebut misalkan membersihkan kamar mandi, terus guru marah dan siswa menjadi takut. Kalau konsekuensi, jika ada siswa berantem, kita berikan konsekuensi, itu contohnya seperti ini. Guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 kali. Guru lebih tegas dan siswa menghormati. Seperti itu. Dan restitusi. Nah, kalau restitusi, itu guru menanyakan keyakinan kelas.
pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau saya pribadi sebelum mempelajari hal ini, posisi saya apa adanya aja. Saya selalu ada di posisi hukuman. Kadang ada kata marah, ada juga menegur dengan nanti bersihkan toilet seperti itu. Apakah dari Bapak Ibu juga ada yang sama seperti saya? Sama ya. Jadi ternyata setelah tahu kita itu menghadapi kasus-kasus siswa kita itu yang lebih baik itu menggunakan restitusi. Ya, kemudian Pak next. Nanti saya paparkan contoh penerapannya. Ada juga 5 posisi kontrol pada restitusi yang harus kita ketahui. Yang pertama penghukum, yang dari tadi ya sudah kita bahas. Kemudian ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan ada manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada di posisi yang mana? Pemantau. Teman ada yang masuk. Ya, bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan juga ada manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi. Dalam restitusi itu dalam tadi itu cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada pada peserta didik kita. Kemudian Pak next. Ini contoh kasus siswa berantem dengan temannya yang tadi. Jika kita berada pada 5 posisi kontrol yang tadi, apabila kita menjadi seorang guru yang penghukum, maka patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan. Nah, jika ada tindakan guru yang seperti gambaran yang contoh ada di depan ini adalah itu sebagai guru sebagai penghukum. Dan itu tadi termasuk pada identitas gagal, pada penerapan disiplin positif yang gagal. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahukan Bu Guru kecewa sama kamu gitu. Dengan ada yang marah. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Maka siswa kita akan merasa bersalah. Dan itu pun termasuk identitas yang gagal. Jika kita menjadi seorang teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Besok salah lagi ya. Itu jika kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau jika sebagai pemantau, tadi seperti Pak Dadi bilang, saya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan apa? Apa konsekuensinya? Seperti itu. Jika kita bersikapnya seperti itu, berarti itu kita hanya sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, mungkin tanpa kita sadari, semua posisi kontrol ini sudah kita lakukan di kelas. Kemudian nah, di sini keyakinan kelas. Materi pada disiplin positif yang ingin saya lebih dalam sampaikan ada 2, yaitu keyakinan kelas dan nanti di materi terakhir itu ada segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Apakah ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu dengan pertanyaan pemantik dari saya sebelum masuk kepada materi keyakinan kelas? Kalau peraturan mungkin ya aturan mau tidak mau ikuti gitu kan. Kalau keyakinan mungkin berdasarkan kesepakatan, tidak dipaksakan, seperti itu. Yang diciptakan bersama. Jadi yang bagus kita pakai itu keyakinan kelas atau
peraturan kelas dari keyakinan Sebenarnya berlaku. sinduetismalisme. Karena peraturan itu ada tertulis. Sinduetismalisme saling membutuhkan. Kalau saya belum pernah dengar ya. Kalau yang selama ini adanya peraturan kelas Kalau ini. peraturan itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Peraturan itu kan mengharuskan. Misalkan tentang tata cara berpakaian itu kan mau tidak mau harus kan. Anak nggak bisa, saya mau pengen ini, pengen itu nggak bisa. Itu kan aturan begitu. Mungkin itu Bu Irma. Baik, terima kasih. Ya, tidak apa-apa Pak. Mungkin nanti setelah masuk ke pemateri, Bapak Ibu akan lebih memahami. Oh, ternyata keyakinan kelas itu seperti ini dan peraturan kelas itu seperti ini. Baik, next lanjut Pak. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk atas dasar kesepakatan, betul seperti tadi Bapak Kepala Sekolah bilang, kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Jadi keyakinan kelas ini merupakan hasil diskusi, mufakat bersama, serta menyepakati apa konsekuensi yang diterima jika kita melaksanakan atau melanggar keyakinan tersebut. Jadi konsekuensinya nggak bisa disebut hukuman. Tidak, karena konsekuensi dengan hukuman itu tadi berbeda Pak. Jadi tadi saya ngomong hukuman boleh, tapi sebutannya jangan hukuman ya. Konsekuensi, betul Pak, betul. Nah, sementara peraturan kelas itu disusun oleh satu pihak, yaitu kita sebagai guru, tanpa adanya konsekuensi bersama. Sehingga reward atau punishment yang diterima merupakan satu arah sebagai imbas dari aturan yang ditetapkan sepihak oleh guru. Ya, lebih garis besarnya tadi sih betul kata Bapak dan Ibu juga yang sudah memaparkan. Jadi keyakinan kelas itu adalah yang disepakati bersama dengan siswa kita. Tapi kalau aturan itu lebih ke satu pihak, hanya kita saja. Kita yang membuat peraturan, kita juga yang menentukan konsekuensi. Sehingga pada penerapannya seringkali peraturan itu selalu diabaikan. Maka dari itu kenapa pada teori ada yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi itu untuk bagaimana siswa kita itu bisa bersama-sama berhasil mengikuti yang sudah disepakati seperti itu. Next Pak Dewi. Nah, ini adalah salah satu aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas dengan beberapa langkah di dalamnya. Mungkin di sini salah satu tujuan saya mensosialisasikan juga, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama mari kita membuat keyakinan kelas pada kelas kita masing-masing bersama dengan peserta didik kita. Tujuannya agar lebih meningkat budaya disiplin. Jadi setelah saya terapkan pun memang terlihat perubahan dan tanggung jawab dari peserta didik kita itu lebih meningkat dibandingkan dengan di awal saya hanya memberikan peraturan kelas yang mereka itu tidak tahu, yang mereka itu hanya langsung membaca jadinya saja yang sudah saya tempel, itu diabaikan, tidak diingat oleh mereka. Kenapa? Karena memang dalam pembuatannya juga kita tidak melibatkan mereka. Padahal tujuan dari sebuah peraturan itu adalah sasarannya itu adalah peserta didik kita. Nah, pada teori keyakinan kelas ini sangat bagus Bapak Ibu kita jalankan, kita terapkan di kelas, karena di mana peraturan nanti yang muncul, yang terbentuk itu adalah hasil kesepakatan kita sebagai guru dengan peserta didik kita. Jadi langkah pertama pada pembuatan keyakinan kelas, saya memberikan pemahaman dulu. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana nanti langkah-langkah dalam membentuknya? Kemudian saya membagikan satu buah kertas kecil pada setiap anak dan mereka menuliskan aturan kelas yang ingin mereka berikan untuk bersama-sama dilaksanakan. Jadi banyak sekali ya, ada yang menuliskan dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang datang terlambat, terus dilarang mengobrol, dilarang mencontek, jangan
mengganggu temannya, dan lain sebagainya. Banyak sekali pendapat-pendapat itu dari mereka. Artinya dari awal langkah membuat peraturan itu bersumber dari mereka sendiri. Dan mereka akan mengingat itu. Mereka akan tahu proses bagaimana peraturan itu terbentuk. Kemudian saya menginstruksikan untuk siswa menempelkan pada kertas karton yang sudah saya sediakan di papan tulis. Nah, langkah kedua dalam membuat keyakinan kelas, kita ubah kalimat-kalimat yang tadi anak-anak tuliskan, itu kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Ternyata dalam membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas, itu kita tidak diperkenankan untuk menggunakan kata negatif. Dilarang membuang sampah, tidak boleh, atau jangan, atau misalkan harus, seperti itu. Itu adalah kata-kata negatif. Jadi di situ kita arahkan apa yang sudah anak-anak kita tuliskan, kita rubah dalam bentuk kalimat positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita rubah ke dalam kalimat yang positif, jagalah kebersihan kelas. Buanglah sampah pada tempat sampah. Itu berbeda dengan tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada kata tidak, itu adalah kata yang negatif. Jadi di sini mari kita bersama-sama merubah peraturan kelas kita itu menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian tidak boleh datang terlambat atau dilarang datang siang, dilarang datang terlambat. Kita bisa rubah ke dalam kalimat positif, datanglah sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu. Ya. Jadi kalimatnya lebih dibuat positif lagi. Ya, betul. Kemudian oh ya, sebelumnya Pak. Ya. Oh iya, ini yang sebelah sini kalimat-kalimat yang sudah tersusun, ada 10 poin keyakinan kelas yang sudah didapatkan. Kemudian agar lebih bertanggung jawab lagi pada keyakinan yang sudah disepakati dengan peserta didik kita bisa memberikan media lagi sebagai pajangan nanti keyakinan kelasnya kita tempel, tapi dalam menyusunnya itu jangan kita tinggalkan kemudian kita print sendiri, ketik sendiri. Itu sama saja seperti anak ini tidak teringat gitu, Bu ya. Jadi saya di sini memberikan contoh, salah satunya dengan memberikan media kembali, kemudian di setiap kelompok menuliskan 1 poin keyakinan kelas, mereka menempel secara bergantian dan mereka menandatangani. Jadi dipersilakan untuk peserta didiknya, siswa-siswa kita, yaitu menandatangani dari papan keyakinan kelas ini. Jadi di situ mereka akan lebih merasa bertanggung jawab. Ini adalah peraturan, ini adalah keyakinan kelas dari saya, untuk saya, seperti itu. Next, Pak. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini ya, yang tadi lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, yang tadi kalimatnya dibuat lebih positif, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah itu harus dilibatkan saat membuatnya. Ya, baik Bapak Ibu, yang tadi itu adalah langkah-langkah dan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Dan pada materi terakhir, di sini ada namanya segitiga restitusi. Jika dari keyakinan kelas tadi pasti akan ada saja peserta didik kita itu yang melakukan pelanggaran atau melanggar keyakinan kelas. Contohnya misalkan dilarang tadi kerjakanlah tugas dengan jujur dan baik. Itu kan dalam peraturan biasanya tidak boleh mencontek. Ya, tapi kita tadi setelah buat keyakinan kelas, bahasa yang lebih positif, kerjakanlah tugas dengan jujur. Ketika ada siswa kita yang mencontek, artinya itu dia melanggar keyakinan kelas. Maka kita bisa menerapkan sebuah segitiga
menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Jadi pada tahap menstabilkan identitas, ketika kita mendapatkan kasus siswa kita berantem nih, langkah pertama itu tadi jangan sampai menjadi penghukum yang tadi di awal sudah dijelaskan ya Pak, Bu. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan itu menstabilkan identitas. Seperti contoh bahasanya seperti ini. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga dengan kamu memang bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian kita berikan percakapan dialog-dialog yang positif. Setelah itu, kita menanyakan keyakinan. Jadi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kita masuk lagi ke dialog-dialog yang lebih positif lagi. Dan yang terakhir itu validasi tindakan yang salah. Jadi di langkah terakhir kita lebih tekankan lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan ketika kita menangani sebuah kasus pada peserta didik kita. Next, pada. Ini ada satu video aksi nyata saya dalam menerapkan sebuah segitiga restitusi. Jadi saya mengajak untuk bersimulasi dengan peserta didik bagaimana caranya ketika kita menghadapi siswa yang memiliki kasus dengan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Boleh? Play. Di play yang tepat. Link, ya. Bisa ditutup ya? Dipercepat aja Pak, langsung di bagian percakapan kasus sebelumnya. Itu Pak Iwan lagi gitu ya. Udah. Sampai sekali ini kan? Oh, Udah. oh Supri itu mah. Dari kecil. Iya. Dalam stabilkan identitas itu. Nah, sekarang Indah sudah mengetahui hal ini. Kira-kira tindakan yang dilakukan Indah
itu melanggar nilai-nilai keyakinan kita juga. Tapi yang dari situ dari Gerindra. Nah sekarang untuk tahu kira-kira saling menyayangi dan menghormati sesama teman itu penting tidak buat Indra. Kalau penting, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan Indra ke depannya? Supaya apa? Oke, kita tidak boleh saling menyakiti, kita itu harus saling menyayangi. Kira-kira sekarang apa yang akan kita lakukan? Saya akan memberikan sekarang semoga bisa kembali ke kelas dan silakan langsung meminta maaf kepada kami. Silakan. Ya. Assalamualaikum Nadia. Alhamdulillah sehat. Nadia tahu tidak kenapa ibu memanggil Nadia begitu yang lalu? Begini Nadia. Tadi kalau menemani pelajaran IPAS, ibu melihat Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak. Tadi adalah salah satu contoh bagaimana ketika kita menghadapi sebuah kasus pada peserta didik kita, kemudian kita menggunakan segitiga restitusi tadi yang sudah saya paparkan. Ya, jadi sampailah kita pada penghujung materi hari ini. Pada kesimpulannya, yaitu dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, agar dimana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya dari materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang sudah saya paparkan tadi? Tadi yang ditanya cuma satu, kalau dia berantem mah orang dua pasti. Kenapa cuma satu yang ini? Selama itu berhasil. Ada kan dua orang. Nah ini itu, ya, harus tidak boleh ganti orang dua kan nanti langsung. Tapi itu cuma satu doang jawabannya. Terima kasih Pak Rasya. Kalau orang dua yang tersandung kasus hukum nggak mungkin Pak sama polisi tidak. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, sehingga pada siang hari ini saya sudah berhasil melaksanakan tugas saya, menyampaikan dan memaparkan apa yang sudah seharusnya saya berikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan tugas pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Saya Ibu Suryani SPD pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 3. Ambil warna kuning. Kamu dong. Bu Guru pilih yang ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan yang paling banyak. Itu kalimatnya negatif atau positif? Ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ayo kita rubah menjadi sebuah kalimat yang positif, maka jagalah. Nah, pinter. Jagalah kebersihan kelas. Lebih enak tidak didengarnya? Dibandingkan tidak boleh buang sampah sembarangan, ya kan? Terus apa lagi? Dilarang menyampah, apa lagi? Jangan nyampah di kelas. Nah, tapi lebih enak lagi jika kita membuat kalimatnya lebih positif. Jagalah kebersihan kelas, atau buanglah sampah. Nah, pintar sekali. Siapa Mahmud? Nah, ini adalah perubahan kalimat-kalimat yang masih ada kalimat negatifnya, kita ubah ke dalam kalimat positif. Selanjutnya langkah terakhir, yakni membuat sebuah keyakinan ke kelas. Mari hari ini kita tuliskan sebuah keyakinan kelas kita pada kertas karton yang sudah Bu Guru siapkan. Sekarang boleh bantu Bu Guru alih dengan bukti maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.